segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan yang tertera di dalam Alkitab, itulah saatnya saudara melihat Bapa. Dengar baik-baik. Segala pekerjaan-pekerjaan yang tertera di dalam Alkitab, yang tertulis di dalam Alkitab, itulah saatnya saudara melihat Bapa. Oleh karena itu Tuhan waktu ngomong tadi di ayat ke-7, makanya saudara baru bisa mengerti ayat ke-7. Ayat ke-7 di atas sana. Yang pertama-tama, atas ya. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Dengar baik-baik. Kalau Tuhan ngomong ini tanpa penjelasan di ayat ke-11-nya, Tuhan saudara menjadi Tuhan yang menghiperbol keadaan. Tuhan saudara yang membuat keadaan menjadi, karena kamu telah mengenal aku dan melihat sekarang kau telah mengenal Dia dan melihat Dia, mana tidak pernah lihat Bapa. Tapi Tuhan bilang karena kau telah mengenal pekerjaannya, kau telah melihat Bapa. Saudara ngerti nggak sampai sini? Nggak, benar nggak ngerti? Nggak gampang ini saudara, tapi saudara mengerti. Nah, sekarang kita lihat apa yang menjadi pekerjaan Tuhan. Baik-baik. Yesus, ini kita sekarang harus lihat pekerjaan Yesus. Yuk, kita akan lihat coba pekerjaan Tuhan Yesus. Buka bersama saya. Amin. Ya. Lukas 5 ayat 12 dan 13. Ini pekerjaan Tuhan Yesus. Ini pekerjaan Tuhan Yesus supaya saudara mengenal Yesus dan saudara mengenal Bapa. Dengar baik-baik. Pada suatu kali, saudara balik dari tidurnya. Saya tahu saudara mungkin udah ada yang ini terlalu berat, tapi itu harus saudara ngerti supaya saudara bisa tahu tujuannya. Ya, oke. Sekarang kita lihat apa yang menjadi pekerjaan Tuhan. Ya, tapi saudara tadi udah mengerti dulu ya. Kalau udah ngerti nggak kenapa-napa. Nanti saya akan bahas lagi. Pada suatu kali Yesus berada di dalam sebuah kota. Di situ ada orang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Dengar baik-baik. Kalimat ini saudaraku, Lukas 5 ayat 12 dan 13 ini cuma ditulis di dalam dua kalimat ini saudara. Tetapi ini menjadi kalimat yang sangat penting di Injil, karena di sini ada perkataan Tuhan Yesus yang ditujukan kepada orang kusta dan ditujukan kepada saudara dan saya. Kenapa? Karena pada waktu Tuhan Yesus menunjukkan kepada orang kusta, saudara perhatikan sini dulu, jangan lihat sini dulu. Pada waktu Tuhan Yesus menunjukkan kepada orang kusta, tujuannya adalah untuk orang kusta ini. Tetapi peristiwa ini dicatat di Alkitab supaya saudara melihat hatinya Tuhan Yesus, supaya saudara melihat hatinya Bapa, supaya engkau waktu melihat pekerjaannya, saudara melihat itu tuh Bapakku. Ini buat saudara, bukan buat orang kusta. Ini buat saudara. Jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, Yesus cuma ngomong sekata-kata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Dengar baik-baik. Ini pekerjaan Tuhan Yesus. Kelihatannya pekerjaannya pada waktu itu dia sedang berjalan, terus ada orang kusta, saudara kasih Tuhan, dia mendapati Tuhan Yesus. Saudara tahu penyakit kusta nggak? Saudara tahu penyakit kusta? Penyakit kusta itu badannya sudah jadi putih, saudara, tangan sudah jadi putih. Bukan cuma putih. Kalau putih itu saudara, kan orang pengen whitening, pakai whitening bisa jadi putih. Saudara, orang yang kulitnya udah ada hitam ya pengen putih. Enggak, ini putih terus kusta itu copot-copot, saudara tahu penyakit kusta ya. Bisa copot-copot, hidung copot, jari copot, busuk copot, saudara. Penyakit kusta ini pada waktu zamannya Tuhan Yesus ini sama beratnya seperti penyakit kanker saat ini. Tidak ada yang bisa sembuhkan, saudara. Ya, penyakit yang mematikan pada saat itu, saudara. Jadi saudara harus tahu, loh, kusta sekarang ke sanatorium, bukan sanatorium, TBC, leprasarium. Pokoknya penyakit lepra sekarang mungkin sudah bisa disembuhkan, tapi zaman dulu itu penyakit yang mematikan, saudara. Dengar baik-baik. Orang berpenyakit kusta ini datang kepada Yesus dan berkata gini, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan menjawab, aku mau, jadilah engkau tahir. Dengar baik-baik. Yesus yang saudara sembah, Yesus yang saudara kenal, Yesus yang saudara tahu sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, adalah Yesus yang mau melakukan apa yang menjadi keinginan saudara. Saudara dalam pergumulan, saudara dalam satu keadaan yang rasanya sudah hampir mati,
yang rasanya sudah tidak ada jalan keluar, penyakit kusta yang rasanya sudah mustahil. Orang lepra itu bilang ini, Tuhan kalau engkau mau, engkau dapat mengajarkan aku. Yesus menjamah tangannya dan keluar dari mulutnya perkataan yang ditujukan buat dia dan buat saudara dan saya. Aku mau. Dengar baik-baik. Bapak saudara mau nolong saudara. Bapak saudara mau nolong saudara. Bapak saudara mau nolong saudara. Itulah yang Tuhan katakan. Kalaupun kamu tidak pernah ketemu dengan, kalaupun kamu tidak pernah melihat aku secara fisik, tetapi setidak-tidaknya melalui pekerjaanku kamu tahu bahwa aku mau. Bapak mau. Saudara dan saya yang selama ini berpuluh-puluh tahun ditipu oleh si iblis dengan keraguan-raguan, dengan pendapat sendiri, belum tentu Tuhan mau menyembuhkan aku. Belum tentu Tuhan mau menolong aku. Padahal Tuhan ngomong, aku mau. Dengar baik-baik. Waktu firman Tuhan berbicara mengenai saudara diberkati melimpah-limpah, saudara akan jadi kepala dan bukan ekor. Dengar baik-baik. Itu Tuhan bilang, aku mau kamu jadi kepala dan bukan ekor. Dengar baik. Aku mau kau selalu naik dan tidak pernah turun. Aku mau. Aku mau. Dengar baik-baik saudaraku. Aku mau kamu jadi kepala dan bukan ekor. Kita yang selama ini mungkin berpikir, kenapa aku selalu jadi ekor? Kenapa aku tidak pernah jadi kepala? Kenapa aku tidak diberkati berlimpah-limpah? Kenapa aku selalu turun dan tidak pernah naik? No, Tuhan mau saudara naik. Tuhan mau, aku mau. Katakan amin. Itu Bapak saudara mau. Dia mau menyembuhkan kau. Belum aku menyembuhkan kau, aku mau menyembuhkan kau. Dengar saudaraku, dengar baik-baik. Tuhan mau. Tuhan sungguh mau. Pada waktu Yesus sedang berjalan di satu kota, dia bertemu dengan seorang anak muda. Lihat bersama saya saudara. Lukas 7. Saudara tahu, yang pertama Yesus mau. Bapak saudara mau menolong saudara. Itu kau lihat Bapak mau. Saudara jalan keluar, saudara mengalami pergumulan, Bapak mau menolong saudara. Saudara punya Bapak yang mau menolong saudara, luar biasa. Kita yang sering tidak menolong, atau kita yang sering tidak percaya bahwa Tuhan mau menolong kita. Pada waktu Yesus pergi ke suatu kota bernama Nain, murid-muridnya pergi bersama dengan dia, dan juga orang banyak menyertai dia berbondong-bondong. Setelah dia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung itu berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Dengar baik-baik saudaraku. Pada waktu itu, Yesus, ini pekerjaan Yesus yang kedua. Dengar baik-baik. Pekerjaan Yesus yang kedua, Tuhan melakukan pekerjaan sangat banyak. Tetapi hari ini Tuhan mau mengajar kepada saudara beberapa hal, supaya saudara mengerti. Melalui pekerjaannya, saudara bisa melihat Bapak. Kenapa? Hal yang sama yang Bapak pengen lakukan kepada saudara, dia sudah tunjukkan semuanya. Aku sudah tunjukkan semuanya dan aku mau melakukan kepadamu. Yang pertama tadi, saudara, orang penyakit lepra, aku mau, Bapak saudara mau. Yang kedua, Yesus sedang berjalan di dalam satu tempat, saudaraku. Tiba-tiba ada orang yang berbondong-bondong sedang mengusung orang mati. Orang mati ini di sampingnya ada ibunya yang janda, punya anak satu-satunya, anak tunggal laki, udah mati pula. Ketika Yesus melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dengar baik-baik. Janda ini kita tidak tahu melayani apa tidak melayani, kita tidak tahu. Kenal Yesus apa tidak kenal Yesus, kita tidak tahu. Dengar baik-baik. Dia sudah datang ke gereja berapa tahun, jadi Kristen berapa tahun, kita tidak tahu. Tetapi Yesus waktu bertemu dengan janda ini, tergeraklah ia oleh belas kasihan. Dan Yesus yang tergerak dalam belas kasihan bukan cuma ngomong kepada janda, aduh kesian mati ya, aduh kesian sedih ya, udah nggak apa-apa deh, itu udah rencana Tuhan ya, jadi nggak kenapa-napa deh, ya udah namanya mati terima aja, enggak. Ya waktu bertemu dengan anak muda, dengan janda ini, dia berkata, jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu,
dia menyentuhnya, dan para pemusuh berhenti berkata, "Aku berkata, hai anak muda, bangkit." Yesus yang saudara kenal adalah Yesus yang penuh dengan belas kasihan. Yesus yang saudara kenal penuh belas kasihan dengan semua orang, apalagi terhadap saudara dan saya yang teriak. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Yesus yang saudara kenal itu, Yesus yang menjadi Bapa kita itu adalah Yesus yang penuh dengan belas kasihan. Yesus yang sungguh mau menolong saudara dari apapun yang bahkan sudah mati sekalipun. Dengar baik-baik. Bisnismu matikah? Kehidupanmu matikah? Keadaan yang kelihatan sudah sangat mustahilkah? Tuhan mau dan berkata, hai anak muda, bangkit. Tuhan mau membangkitkan kembali apa yang sudah mati. Tahun-tahun yang sudah mati, sudah Pak, saya sudah bertahun-tahun seperti ini, kehidupan saya sudah bertahun-tahun, rasanya tahun-tahun yang hilang. Dengan baik, Tuhan akan bangkitkan itu. Tuhan akan kembalikan tahun-tahun yang hilang sudah itu Tuhan. Dan Tuhan sanggup dan Dia mau sungguh-sungguh. Dengan baik-baik. Tuhan yang saudara sembah, Bapa yang saudara kenal, Bapa yang ada, yang Tuhan berikan, yang Tuhan nyatakan dirinya kepada saudara sebagai Bapa, adalah Bapa yang mengenal belas kasihan, yang memberikan belas kasihan kepada saudara dan saya, yang mau menolong saudara. Yesus pada waktu berbondong-bondong, Matius 12 ayat 15b. Haleluya. Matius 12 ayat 15b. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Ada Pak? Matius 12 ayat 15b. Haleluya. Banyak orang mengikuti Yesus dan Ia menyembuhkan mereka semua. Orang yang mengikuti Yesus semuanya disembuhkan. Mengikuti Yesus. Dengar baik-baik saudara. Banyak orang mengikuti Yesus dan Ia menyembuhkan mereka semua. Semua orang yang mengikuti Yesus, yang mengikuti perintah-perintahnya, yang mengenal Dia, yang melihat pekerjaan-pekerjaan, yang percaya kepada Dia, yang cuma taat sama firman-Nya, yang bukan taat apa kata dunia, yang bukan taat apa kata sekeliling kita, tetapi hanya perkataannya, hanya taat kepada perkataannya. Ia menyembuhkan mereka semua. Apapun penyakitnya, penyakit fisikah, penyakit mentalkah, penyakit keuangankah, penyakit rumah tanggakah, penyakit apapun, Ia menyembuhkan mereka semua. Tuhan tahu saudara mengenal Dia sebagai Tuhan yang mau menyembuhkan semua daripada saudara waktu saudara mengikuti Dia. Katakan amin. Amin. Itu sudah. Dan Tuhan mau saudara mengenal Dia, mengenali pekerjaan-pekerjaan. Kalau saudara tak pernah kenal Bapa, saudara dan saya tak pernah kenal Bapa. Saudara cuma tahu Dia Bapa, tapi saudara tidak tahu, tidak mengenal Dia. Bapak saudara adalah Bapak yang mau menyembuhkan semua daripada saudara. Saudara ingat pada waktu Tuhan Yesus sedang dalam perjalanan ke rumah Yairus, Dia sedang berdesak-desakan dengan banyak orang di situ. Kemudian ada seorang yang menjamah jubahnya. Ingat saudara. Kemudian pada waktu seorang wanita yang pendarahan 12 tahun menjamah jubahnya, saudara. Kemudian Tuhan mengatakan, ada yang menjamah aku. Aku merasakan ada kuasa yang keluar daripadaku. Dengar saudara. Kenapa harus dituliskan kemudian perempuan itu menjamah jubah Tuhan Yesus? Lihat aja, kita lihat saudara, supaya saudara tahu. Habis ini kita rangkum saudara. Ya, habis ini kita rangkum. Ya, Lukas 8 ayat 44 dan 46. Lukas 8 ayat 44 dan 4 sampai 46.